Hai semuanya, selamat datang kembali dalam acara Kupas Tuntas Program Studi Akuntansi Perpajakan bersama Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Dan bersama saya Bella Sitompul sebagai mahasiswa Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Dan hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama Kaprodi Akuntansi Perpajakan. Di sini ada Bapak Aston Situmorang. Halo Selamat Pak. pagi, halo Ya. Bella. Dan yang di sebelah ini ada kakak alumni kita PSAP angkatan pertama loh, ada Kak Suci. Halo Kak Suci. Nah di video kali ini kita bakal kupas tuntas program studi akuntansi perpajakan bersama pastinya mahasiswa, alumni dan Kaprodi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Bicara akuntansi dan perpajakan tidak ada habis-habisnya dan selalu menarik untuk dibahas. Apalagi dua bidang prodi ini atau dua bidang jurusan ini sangat bergengsi di dunia pekerjaan. Nah, jika dijadikan menjadi satu, akan menjadi akuntansi perpajakan. Pada umumnya, nama prodi atau jurusan di perguruan tinggi adalah jurusan akuntansi saja atau D3 manajemen pajak atau perpajakan. Nah, yang spesialnya nih di Politeknik WBI ada Prodi Sarjana Terapan D4 Akuntansi Perpajakan. Berbicara tentang akuntansi perpajakan Pak, apa sih yang membedakan program akuntansi perpajakan ini dengan program studi akuntansi pada umumnya Pak? Oke, baik Bella. Seperti yang disampaikan Bella tadi, bahwa program studi akuntansi perpajakan merupakan program studi yang baru sebenarnya ya. Jadi kalau nggak salah sejak tahun 2015 ya. Jadi ketika pemerintah itu untuk bisa atau untuk mengeluarkan nomenklatur yang baru ya di program studi. Nah, jadi Politeknik WBI itu sudah langsung mengambil prodi akuntansi perpajakan. Kenapa? Sebenarnya dari nomenklatur khususnya yang ada di pendidikan vokasi ya. Jadi ada 4 sebenarnya program studi yang terkait dengan akuntansi. Ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi sektor publik, dan ada akuntansi syariah. Nah, pada kesempatan ini WBI melihat posisi akuntansi perpajakan itu sangat menarik. Seperti yang Bella sampaikan tadi, ada dua profesi yang sangat sangat diminati untuk sekarang ini atau bahkan dari sebelumnya juga ya. Jadi di satu sisi ada akuntansinya yang tentu nanti di sana dia akan punya menghasilkan profil di bidang akuntansi, audit dan yang lain-lain. Kemudian di perpajakan itu sendiri juga menjadi suatu profesi yang sangat ngetren sekarang ya. Jadi dengan adanya kantor konsultan pajak, kemudian juga dengan giatnya pemerintah sekarang untuk menggalakkan pajak itu, jadi kedua bidang ini sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi makanya WBI itu langsung mengambil program studi akuntansi perpajakan. Jadi dalam hal ini untuk program studi sarjana terapan ya, jadi D4. Jadi D4 itu setara dengan S1 atau satu level dengan dua jalur yang berbeda ya dengan S1. Kalau di akuntansi di jurusan akuntansi itu sendiri sering digunakan oleh yang jalur akademi ya. Jadi saya juga pada kesempatan ini mau menyampaikan bahwa sarjana terapan ini adalah jalur vokasi ya, jalur vokasi. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dua bidang yang luar biasa ini ketika itu dikombin atau disatukan itu dia akan menghasilkan profil lulusan yang benar-benar siap dipakai oleh user, dalam hal ini dunia usaha atau dunia industri. Jadi artinya di perusahaan itu sering, kalau kita lihat ya di perusahaan ya Cia, mungkin Cici juga sudah melihat di perusahaan ya, ada bidang khusus akuntansinya, ada bidang khusus dia perpajakannya. Tapi dalam hal ini di program studi akuntansi perpajakan ini dua-duanya langsung, jadi dengan secara otomatis dia ahli di bidang akuntansi keuangan tentunya, auditornya atau auditing, kemudian juga di bagian pajaknya. Itu kira-kira Bella. Wah, pastinya kita tahu pasar untuk lulusan ini sangat tinggi ya teman-teman. Karena di mana usaha atau bisnis pasti membutuhkan sistem akuntansi. Ya, benar. Dan aspek perpajakan oleh lulusan kita dapat ditangani. Nah Pak, bicara soal proses perkuliahan, gimana sih Pak proses perkuliahan di Prodi Sarjana Terapan Akuntansi di WBI, dan bagaimana Prodi Akuntansi Perpajakan mengadopsi kampus merdeka yang sedang hangat akhir-akhir ini dibahas di perguruan tinggi Pak? Baik, bicara dengan proses pembelajaran tidak terlepas dengan bicara kurikulum ya. Iya.
Jadi di program studi akuntansi perpajakan sejak kita ajukan perubahan nomenklatur ke akuntansi perpajakan, maka kita segera mendesain kurikulum kita. Nah, cara membangun kurikulum itu tentu kita harus melibatkan yang namanya stakeholder, dalam artian di sini pemakai atau user lulusan itu. Jadi seperti yang disampaikan baru-baru ini oleh Pak Wikan sebagai Dirjen Sekolah Vokasi RI ya, Dirjen Direktorat Pendidikan Vokasi Indonesia, bahwa perlu ada link and match. Nah, dan kemudian juga ada perkawinan massal untuk pendidikan vokasi ini. Kenapa perlu itu? Karena ya sebagai user tentu dia akan melihat atau meminang orang yang sesuai dengan dia. Dan demikian juga sebagai, katakanlah sebagai laki-laki itu pendidikan itu atau dalam hal ini program studi ini tentu juga akan tahu apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Kekasihnya ini adalah ya bisa saja kita sebutkan user di sini adalah dunia usaha atau dunia industri. Lalu kita minta apa yang mereka inginkan dan apa yang kita perlu siapkan. Yang pada akhirnya nanti tentu di sana lulusan kita benar-benar bisa ditampung. Nah, itu satu hal di dalam penyusunan kurikulum kita. Selain itu juga ketika kita sudah mendesain ini kurikulum, ya tentu kita juga akan undang para pakar ya. Jadi artinya di sini pakar akuntansi, pakar penyusun kurikulum. Nah, dalam hal itu kita pada kesempatan penyusun ini kita minta reviewernya itu dari perguruan tinggi negeri ya, seperti UI ya, kemudian ada juga dari IPB, kemudian ada dari Unpad ya. Jadi kita coba share ke mereka ini kira-kira kurikulum kita ini sudah bagaimana, dan mereka sangat mengapresiasi ya, bila ya dengan Cici mungkin sewaktu kuliah pun sudah bisa merasakan itu ya. Nah, kemudian yang kita lihat di situ tadi, artinya kita mengundang pengguna lulusan ini tadi untuk mendesain itu, dan benar-benar kita link and match, dan terjadi artinya kan kita sudah mencoba dengan membuat MOU dengan para user atau industri maupun usaha, termasuk juga kantor-kantor di bidang misalnya kantor konsultan pajak, kantor akuntan publik. Nah, ini yang kita sudah bangun, Bella. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita bicara tentang alumni nih, kebetulan sekali di sebelah saya ada Kak Suci, dan ini sebenarnya baru pertama kali ya Kak kita ketemu ya. Iya. Rupanya Kak Suci ini adalah angkatan pertama di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Nah, aku mau nanya nih, gimana pengalaman Kakak selama belajar di program studi akuntansi perpajakan? Bangga nggak sih Kak menjadi lulusan prodi akuntansi perpajakan di Politeknik WBI? Tentu saja kalau ditanya bangga ya pasti sangat bangga ya. Kalau cerita pengalaman, dulu ketika saya pertama kali jadi angkatan pertama di WBI ini, pertama kali diterima menjadi angkatan pertama, saya itu merasa sempat ragu gimana ya nanti perkuliahan kita nggak punya kakak kelas buat sharing gimana, mau gimana, teman-teman juga nggak ada yang kenal gitu kan, apalagi saya dari luar kota. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, teman-temannya juga, karena kami dulu masih sedikit angkatan pertama, kami makin dekat juga, dosennya juga makin dekat sama kami, karena dosen di sini kan sangat-sangat berpengaruh ya sama kami. Karena nggak ada kakak kelas, dosen ini jadi seolah-olah seperti kakak kelas kami. Tapi tentunya sama kayak kita kayak mana memperlakukan kakak kelas, kami hormat juga sama dosen-dosennya gitu. Nah, kalau selama aku kuliah di WBI juga dulu, aku pikir apa benar ya kata orang gitu kan, kalau di kampus itu nanti mau bimbingan, mau ada masalah apa, dosennya susah ditemuin gitu kan. Ternyata enggak. Di WBI itu kami 8 jam di kampus, 8 jam itu kita ada dosennya di sana. Jadi mau jumpa tiap hari juga bisa. Apapun ada ketemu masalah, misalnya baru baca-baca buku atau masalah-masalah bisnis, kami kan dulu kan ada bisnis juga. Jadi ada masalah bisnis, kami langsung hubungi dosennya, Pak ada di mana? Oh di kantin, langsung ketemu di kantin. Simple. Kita bisa lihat begitu dekatnya dosen dan mahasiswanya, seperti kalau bisa dibilang seperti teman sendiri ya Pak ya. Jadi setiap ada masalah langsung aja sharing ke bapaknya, dosennya, dan bisa problem solve masalah ya Pak ya. Oke, selama kuliah di prodi akuntansi ini kan Kak, pasti Kakak pernah sih ini melakukan PKL atau magang ya. Dan kira-kira apa sih Kak dampaknya di pengalaman kerja sekarang? Kalau bagi saya, PKL-nya kan saya kebetulan kemarin di PT Wilmar Nabati Indonesia. Ya, di Pelintung ya? Iya, di Pelintung, di Pelintung Dumai.
Nah, itu sangat-sangat berpengaruh karena kan saya sekarang ini statusnya sebagai karyawan juga, karyawan penuh waktu di salah satu perusahaan sawit di Kota Medan. Wow. Nah, jadi Luar biasa. iya, jadi itu sangat berpengaruh, apalagi kemarin kami selama PKL itu kan kita melihat bagaimana situasi di tempat kerja, bagaimana cara orang berkomunikasi di tempat kerja, bagaimana memperlakukan bawahan, atasan, segala macam. Jadi ya begitulah, sangat penting PKL untuk memulai karir kita di perusahaan. Nah, Pak Aston, saya mau bertanya nih. Udah berapa lama sih Bapak mengenal program studi akuntansi perpajakan ini di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia? Oke, jadi kalau sudah berapa lama ya Bella ya? Kalau artinya sejak berdiri kampus ini saya sudah dari sini ya. Jadi artinya sejak tahun 2014 saya sudah join di sini, dan itu yang mungkin jadi membuat saya tertarik ya. Kalau tadinya saya itu kerja, jadi sekaligus ya menambahkan yang disampaikan Cici tadi, di kampus kita ini kalau dari segi fasilitas dan juga mungkin apa ya, dosen-dosen kita itu kalau boleh saya sampaikan ya, itu sesuatu, menurut saya itu suatu kebanggaan ya. Jadi dosen-dosen kita itu pada awalnya sudah backgroundnya itu sudah pernah bekerja di perusahaan-perusahaan ya. Ada yang di kantor akuntan publik, kalau seperti saya di bagian apa ya, distributor produk Indofood ya. Saya 12 tahun kerja di sana. Nah, kemudian juga sebagai dosen juga ya. Nah, kemudian yang lain juga ada yang di Excel Pratama ya, jadi manajer pajak. Ada juga dari manajer keuangan di Mitsubishi ya. Jadi artinya memang awalnya mereka itu berkarir di profesional ya, di perusahaan. Lalu masuk ke kampus ini tentu kan mindset mengajarnya itu tentu sudah begitu mindset orang bekerja ya. Jadi mendekatkan dunia usaha, dunia industri itu ke kampus. Jadi artinya akan seperti yang dikatakan Cici tadi, itu artinya kan kita sudah seperti mitra, sahabat. Jadi artinya kapan saja pun bisa kita lakukan untuk diskusi. Nah, selain itu juga dengan kita kurikulum kita yang kita desain dengan entrepreneurnya itu ya. Jadi kalau di kampus kita ini memang ada semua prodi yang ada di Politeknik WB ini kan ada 15 SKS itu untuk mata kuliah ya. Jadi artinya ada 6 semester ya. Nah, jadi artinya ini juga akan membangun mindset, bukan hanya di mahasiswanya yang kita minta mereka mulai dari katakanlah perencanaan bisnis ya, buat ada BMC-nya, kemudian prototipe dan lain sebagainya. Dosennya juga. Jadi dosen-dosen di WB itu selain dari mengajar, mereka juga sudah berbisnis ya. Kalau boleh saya sampaikan di akuntansi perpajakan, walaupun orang akuntansi perpajakan itu biasanya terlalu kaku, tapi mereka ternyata sekarang dengan di sini ya, dengan mindset entrepreneurship itu, maka kita pun sudah bisa melakukan, ada jiwa entrepreneurnya itu. Misalnya ada dosen kita yang sudah pengusaha kemiri ya, jadi artinya dia sudah menggeluti bisnis kemiri sekarang. Kemudian ada juga yang punya supermarket ya, seperti Bu Nirmala ya, yang profesional dia, kemudian dia buka bisnis di supermarket dan ya puji Tuhan bisnisnya lancar. Kemudian ada juga yang bisnis seperti ya kebetulan saya ya, ada bisnis ulus juga ya, ada ulus ya. Kemudian ada bisnis kos-kosan kebetulan Ci ya. Jadi mungkin saya yang Cici nggak sempat menempati kos-kosan kita. Artinya apa? Ini yang saya katakan di WB ini dengan mindset entrepreneur itu benar-benar sangat bisa membantu seperti kita yang profesional di bidang akuntansi dan perpajakan, dan tidak menutup kemungkinan nanti Bella juga bisa untuk buat bisnis di bidang kantor konsultan pajak, entertainment ya, bisa juga ya Bella ya. Ini mungkin Bella. Jadi tapi mungkin menurut Bella sendiri gimana selama kuliah di WBI? Kalau menurut saya ya, sebagai mahasiswa juga di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, kalau misalnya saya ya sebagai mahasiswa di Politeknik Wilmar Bisnis ini, saya bangga banget bisa jadi mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ini. Selain teman-teman yang bisa diajak bekerja sama dengan baik, terus dosen-dosennya kompeten di bidangnya dan sangat kooperatif kepada mahasiswa dalam sistem perkuliahan, para dosen WBI juga menyampaikan materinya sangat inovatif dan variatif, sehingga kuliah sangat menyenangkan bagi saya, dan tentunya materi kuliah dapat diserap dengan baik. Oh iya, satu lagi Pak, di WBI ini tidak hanya dididik sebagai persiapan masuk dunia kerja, namun kita juga diajari pula untuk menciptakan lapangan kerja sebagai wirausaha, seperti itu Pak. Nah, aku mau tanya ini sama kakak Suci.
Saya dengar-dengar kakak ini punya bisnis ya? Iya, benar. Iya. Nah, apa latar belakang kakak buka bisnis itu? Kan kakak udah kerja nih. Dan atau mungkin kakak termotivasi karena selama kuliah kakak mendapatkan pendidikan entrepreneurship di WB. Benar. Jadi sebenarnya ini kalau diteliti lagi betul kata yang dibilang Pak Aston gitu kan. Kita akuntansi ini dinilai orangnya kaku, hitung-hitung aja gitu. Padahal sebenarnya karena saya kuliah di WBI itu sangat berpengaruh sekali. Jadi dari awal semester 1 sampai semester 6 itu kami dididik betul-betul gimana membangun mindset seorang entrepreneur. Jadi pembelajaran akuntansi perpajakan dengan entrepreneur ini saling beriringan. Jadi kami orangnya bukan cuma ngitung gimana mempersiapkan diri untuk hanya dunia kerja, tapi juga membuat lapangan pekerjaan dengan membuat bisnis. Kebetulan kemarin juga kan waktu kuliah itu kami belajar membuat startup, berkali-kali gagal, jatuh bangun. Itu mindsetnya di situ. Jadi biarlah jatuh bangunnya waktu di kampus betul, ya. Betul. Setelah itu baru kita sudah experience iya, begitu. Apalagi dengan background akuntansi saya, membuat bisnis itu jadi lebih sangat gampang. Jadi saya tahu bagaimana menghitung biayanya, budgetingnya, anggaran manajemen ini, anggaran keuangannya itu, keuangannya oke. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini bisnis saya masih lancar. Luar biasa, semoga semakin lancar ya kak bisnisnya. Dan untuk Pak Aston, saya mau bertanya nih, gimana peluang kerja pada profesi di bidang akuntansi perpajakan? Oke, Bella, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi saya terus terang ya sangat menarik. Jadi memang setelah saya di WB ini dan memilih nomenklatur akuntansi perpajakan itu, bagi saya itu sesuatu ruang sangat luas ya. Di akuntansi sendiri pun sebenarnya profil lulusannya bisa sebagai akuntan ya, sebagai akuntan apakah itu di perusahaan, sebagai ahli manajemen keuangan, sebagai auditor ya. Saya kebetulan dulu di pekerjaan ya, di tempat kerja di perusahaan distributor Indofood itu sebagai analis keuangan ya. Jadi saya bisa apa artinya ya, sangat banyak ruang untuk kita, termasuk juga pajak seperti yang saya katakan tadi. Jadi di bidang pajaknya sendiri pun itu dan boleh saya sampaikan posisinya akuntansi dan perpajakan di perusahaan ya Cia. Jadi itu punya punya style tersendiri ya. Jadi ada suatu kebanggaan proud kita sebagai orang akuntansi atau sebagai pajak, karena boleh kita bilang di kita sebenarnya rahasianya perusahaan itu gimana, keuangannya gimana. Terus terang waktu saya di perusahaan juga bekerja begitu, saya tahu ini kondisi perusahaan ini sekarang lagi bagaimana. Nah mungkin yang lain di bidang lain mereka hanya kerja, tapi orang akuntansi ataupun bagian pajak itu tahu bagaimana sih memanage pajak ya. Jadi ini juga penting ya, bagaimana kita mengelola pajak kita supaya bukan berarti kita mau memanipulasi pajak, bahkan kita justru di situ kita bisa memanage pajak kita supaya tidak nanti terbengkalai dalam hal pembayaran pajak atau kewajiban pajaknya. Nah itu dia Bella. Jadi artinya peluangnya sangat luar biasa ya. Walaupun dengan kondisi sekarang itu ya kita juga beradaptasi. Akuntansi dan perpajakan itu selalu beradaptasi dengan lingkungan, artinya perkembangan bisnis atau usaha. Kalau sekarang era digital ya kita juga beradaptasi ke sana. Nah itu jadi di kurikulum kita juga kita selalu beradaptasi Bella ya. Jadi baru-baru ini juga kita sudah di program studi di dosen-dosen prodi kita melakukan evaluasi terhadap kurikulum kita mengadopsi Kampus Merdeka. Jadi kalau dibilang memang Kampus Merdeka ini agak menarik juga ini Bella ya. Jadi Kampus Merdeka itu artinya sebenarnya kita dari dulu sudah menerapkan Kampus Merdeka. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini kan kalau Kampus Merdeka itu kan ada 20 SKS itu dia lintas prodi ya. Ada 40 SKS itu ya, maksimum 40 SKS itu kan itu boleh di luar perguruan tinggi. Artinya di luarnya itu boleh kegiatan pemagangan kita sudah lakukan. Kalau dulu kan kita sebelum kurikulum yang baru ini nanti kita hampir tiap semester ya, semester antara itu kita selalu melibatkan mahasiswa itu untuk magang di UKM ya. Nah juga atau perusahaan-perusahaan yang skala besar. Nah jadi itu dia, jadi kita sudah mengadopsi itu. Nah apalagi kita juga sudah menerapkan KKN ya, itu bagian dari salah satu kegiatan yang di Kampus Merdeka yang maksimum 40 SKS di luar perguruan tinggi tadi. Jadi untuk semester yang baru ini nanti Bella ya, kurikulum yang baru sama Cici juga ya. Jadi nanti di semester 6 itu kita full sudah pemagangan atau PKL ya. Jadi langsung, karena ini juga masukan dari industri, baiknya jangan 1-2 bulan.
baiknya 6 bulan karena supaya mereka benar-benar intens sambil bisa mereka bekerja, belajar dan bekerja. Itu kira-kira yang kita sudah bangun. Jadi termasuk juga KKN tadi ya. Oke. Bagaimana menurut Bapak keunikan yang membuat Bapak tertarik dengan kurikulum Prodi Akuntansi Perpajakan di Politeknik WBI? Nah, keunikannya itu tadi. Jadi selain di core-nya prodi itu adalah akuntansi dan perpajakan ya, Ci ya. Nah, lalu ada entrepreneur. Jadi entrepreneur itu ibarat apa? Dia rohnya dia. Jadi ada suatu spirit yang mengubah pola pikirnya orang akuntan yang katanya kaku itu, yang hanya main angka-angka di meja dan lain sebagainya. Dengan entrepreneur mindset itu dia terbuka ruang dan dia sangat fleksibel jadinya sekarang itu. Jadi itu yang satu keunikan di program studi akuntansi perpajakan yang ada di WBI ini, karena memasukkan entrepreneurship mindsetnya itu ya Pak. Jadi saya katakan itu sesuatu keunggulan yang sangat luar biasa untuk prodi akuntansi perpajakan. Dan saya juga mau sampaikan juga Cici sama Bella. Jadi ya sebelum orang mereka ini angkatan pertama lulus program studi akuntansi perpajakan sudah akreditasi loh Bella. Jadi artinya sebenarnya itu sesuatu yang sangat mustahil ya. Artinya program studi yang baru lahir ya tiba-tiba sudah dapat akreditasi B ya. Jadi itu sesuatu kebanggaan untuk kita. Ya. Nah, dari kegiatan mahasiswa ada Hima Prodi kita juga yang selalu punya prestasi ya, ikut kompetisi-kompetisi di bidang akuntansi maupun pajak. Nah, itu yang kita sudah bangun dan di Hima Prodi juga terjalin keakraban ya Bella ya. Mungkin Bella juga merasakan itu ya. Bagaimana anak-anak atau mahasiswa itu bisa saling mendukung untuk adik-adik kelasnya. Kita tahu bahwa keunikan sekaligus menjadi keunggulan sebagai kampus entrepreneurship. Menurut Bapak, apa sih ini dampaknya dalam kinerja mahasiswa khususnya saat magang di kantor konsultan pajak, Pak? Oke, terima kasih. Ini menarik lagi, saya sampai merinding loh. Kenapa saya katakan itu? Lagi-lagi dengan mindset entrepreneur itu, saya sudah berapa kali karena untuk ke tempat magang mereka ya, apakah perusahaan-perusahaan seperti perusahaan ada itu distributor produk PNG ya, kemudian produk Indofood, kemudian juga kantor konsultan pajak. Nah, keunikannya atau gimana dampaknya entrepreneurship itu yang kita masukkan di dalam kurikulum itu ketika mereka magang itu Bella ya. Jadi mereka sangat sangat inovatif dia, kreatif dan mandiri. Dan saya sudah berapa kali berulang itu ya. Ada satu mahasiswa kita kemarin ya, satu angkatannya Cici kayaknya itu, ketika magang mereka di sana langsung mereka sudah nanti habis dari sini langsung ke tempat saya ya katanya gitu. Jadi memang kenapa? Karena mereka itu tadi kemandiriannya, inovatifnya, dan dia berusaha itu ya mindset ya. Kalau sudah namanya mindset itu dia sudah artinya sudah life dia ya, menjadi bagian dari kehidupan dia. Nah teman-teman, supaya lebih meyakinkan, berikut testimoni dari Bapak Ebenezer Simamora yang telah memakai jasa magang dari lulusan program studi akuntansi perpajakan. Berikut videonya. Profesi di bidang akuntansi perpajakan menurut saya sangat dibutuhkan karena profesi ini merupakan profesi yang selalu menarik dan memiliki keahlian khusus ya. Profesi ini juga selalu dibutuhkan dalam dunia usaha industri. Kalau tidak salah sekitar 3 tahun yang lalu, tapi saya melihat program studi di Politeknik WBI ini sangat menarik ya, karena dalam membangun kurikulumnya mereka melibatkan dunia usaha industri, termasuk dari usaha jasa konsultan pajak, kantor akuntan publik, dan industri lainnya. Dengan melibatkan para pengguna lulusan dunia usaha industri dalam menyusun kurikulumnya, maka secara otomatis lulusan tidak akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Selain melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun kurikulum, di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ini, semua prodi termasuk prodi akuntansi perpajakan
memasukkan pendidikan entrepreneurship, kewirausahaan dalam kurikulum mereka. Bahkan sampai 6 semester, 15 SKS. Dan ini menjadi ciri khas yang tidak dimiliki di institusi yang lain. Artinya, secara otomatis mindset entrepreneurship terbangun seperti inovatif, kreatif, dan mandiri. Selain itu, setiap semester mereka mengundang para profesional dalam kegiatan okupansi, pengenalan profesi, untuk sharing pengalaman sekaligus trik-trik dalam bekerja kepada mahasiswa sehingga mahasiswa termotivasi untuk belajar. Dengan mindset entrepreneurship, mahasiswa Prodi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar pada saat magang mereka terlibat dan terlihat lebih disiplin, mandiri, dan selalu kreatif dalam melakukan pekerjaannya. Dan mereka sangat komunikatif ya. Misalnya kalau mereka kurang paham, pasti mereka menanyakannya dan selalu mencari cara untuk dapat menyelesaikan pekerjaan agar tepat waktu selesai. Jadi menurut saya, lulusan mereka itu sangat cepat mendapat pekerjaan dan bahkan terbuka luas bagi mereka dalam membangun bisnis sesuai dengan profesi mereka seperti kantor konsultan pajak. Nah, berikut tadi video yang sudah ditayangkan oleh Bapak Ebenezer Simamora sebagai konsultan pajak yang telah memakai jasa magang dan lulusan dari program studi akuntansi perpajakan. Sebelum kita tutup program kita kali ini, mungkin ada closing statement dulu nih Pak. Mungkin dari Bapak dulu sebagai Kaprodi AP di Politeknik WPI. Baik, terima kasih Bella. Jadi buat adik-adik calon mahasiswa yang belum menentukan pilihan ya mau masuk perguruan tinggi, walaupun mungkin waktunya terbatas, tapi dalam waktu sempit kadang-kadang itu menjadi peluang besar untuk kita untuk sebuah mimpi ya. Jadi buat adik-adik yang belum memilih perguruan tinggi atau program studi, mari bergabung dengan kami program studi akuntansi perpajakan Politeknik WPI. Adik-adik, kami akan mendampingi adik-adik untuk sampai pada mimpi adik-adik menjadi seorang baik sebagai pengusaha maupun sebagai profesi di bidang akuntansi dan perpajakan. Boleh tambah Kak? Ya, untuk adik-adik semuanya ya jangan ragu kalau misalnya mau masuk ke Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Karena saya sendiri sudah merasakan hasil pendidikan dari sini itu bagaimana mindset yang terbentuk, bagaimana sikap yang terbentuk, attitude kita juga dilatih di kampus ini, bukan cuma sekedar nambah-nambah ilmu saja gitu. Jadi ya, yuk ke akuntansi perpajakan ya? Akuntansi perpajakan. Iya. Program studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia telah dirancang dengan mempertimbangkan masa depan dunia akuntansi, khususnya perpajakan yang semakin penting, dengan pembangunan kemandirian, kreativitas, dan inovasi. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kakak alumni dan juga Bapak Aston Sitomorang yang sudah bergabung hari ini. Udah banyak banget berbagi tentang akuntansi perpajakan di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Sukses selalu Pak dalam karirnya dan kedepannya semakin baik dan sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu bersama. Saya Bella pamit undur diri. Mari bergabung di Prodi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.